Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited karena akhirnya ya aku bisa review salah satu lip produk baru dari brand Something. Yes, kemarin udah banyak banget yang komen-komen di channel YouTube aku ya. Yaitu adalah Something Forever Stay yang Light Comfort Lip Matte-nya seperti ini. Oke, kemarin setelah aku udah sempet share di short juga kalau ini pengirimannya tertunda, mungkin karena overload ya. Secara kan launch-nya itu juga pas payday sale, jadi banyak orang tuh lagi belanja juga. Tapi akhirnya udah sampai di rumah dan sekarang aku akan swatch semuanya ya yang udah aku beli. Walaupun ini bukan semua shade varian warna, at least aku nyobain warna-warna nude yang aku suka, sama ada warna boldnya juga. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas detail packagingnya ya dari Something ini, yang pasti biasanya sih memang sekarang dominasinya kebanyakan warna soft purple kayak gini. Dengan di sini ada gambar lip produknya yang namanya adalah Something Forever Stay Light Comfort Lip Matte. Kalau dilihat dari namanya kan berarti dia light itu ringan, comfortnya nyaman dengan finish yang matte. Nanti kita akan lihat aja. Terus ada detail yang lainnya, ini klaimnya aku akan bacakan. Yang pertama udah pasti transfer proof, blurring, soft matte, dan juga crack free. Jadi dia nggak akan gampang crack juga di bibir. Padahal kan kalau biasanya lipstick matte itu cenderung gampang nge-crack. Sekalian nanti aku akan kasih tipsnya ya buat pecinta lipstick matte kalau misalnya mau meminimalisir lip matte-nya nge-crack. Dan udah pasti aku akan selalu zoom detail ingredients-nya buat kalian yang penasaran komposisinya, walaupun di situ kayak kecil banget ya. Yang pasti karena memang ini produk lokal, selalu aku bilang sudah BPOM, halal, dan ini disebutkan animal test free yang biasanya tuh vegan, cruelty free. Terus untuk masa berlakunya expired date sampai di tahun 2029, tapi setelah udah dibuka jangka waktunya tuh 12 bulan aja. Aku selalu sebutkan ini walaupun kadang kayak lebih dari 1 tahun masih bisa dipakai, tapi kan kondisi bibir tiap orang tuh beda-beda, kadang ada yang sensitif, jadi kalau misalnya udah expired tuh terkadang malah bibirnya jadi gatel atau lain sebagainya. So, menurut aku penting juga aku sebutkan poin yang itu ya. Dan detail yang lainnya udah pasti di bagian atas ini ada nama-nama dari shade-nya. Terus untuk packaging dalamnya kayak gini, sekilas hampir mirip-mirip sama lip glaze-nya. Wait, aku pengen bandingin sedikit ya. Ini kalau dengan lip glaze, sebenarnya untuk tingginya sedikit lebih tinggi yang lip glaze-nya. Tapi kayak dari segi ukurannya lebih gendutan yang lip matte-nya. Kayak gini lah ya detailnya. Aku akan kasih tunjuk aja. Yang pasti sesuai dengan namanya, dibuatnya tuh kalau lip matte dia doff, sedangkan kalau lip glaze sudah pasti glossy. Ya, dan hampir mirip-mirip juga sebenarnya. Perpaduan warna putih doff dengan tutupnya silver kayak gini. Yang kalau aku lihat di bagian dalamnya tuh ada gradasi warna ungu sama bening gitu. Jadi untuk bagian shade-nya juga kita bisa lihat tuh di bawahnya. Walaupun kayak cuman samar-samar aja. Selain ada nama produknya, di sini juga tertera expired date-nya ya. Walaupun ini kayak nggak terlalu kelihatan mungkin kalau aku shoot. Dan di bagian bawahnya ada nama shade-nya beserta neto. Wow, ternyata netonya cuma 2 gram ya. Aku nggak tahu yang lama, kalau yang lip glaze-nya kan ada 3 gram. Yang ini 2 gram, kemarin aku beli itu harganya kayaknya nggak sampai 100.000 ya, 80, 90, nanti aku akan tulis aja di sini, atau mungkin lebih murca, aku lupa. Dan kemarin kalau misalnya belinya twin pack itu lebih murca lagi. So, detailnya seperti biasa aku akan taruh link di kolom deskripsi untuk harga terupdate-nya. Jadi kalian bisa langsung klik aja. Dan pastinya tanpa berbasa-basi, aku akan langsung swatch satu persatu ya. Untuk warnanya udah nggak sabar banget. Ini adalah 01 Nude. Langsung aja aku akan kasih tunjuk detail aplikatornya dulu ya. Wow, aplikatornya ternyata hampir mirip sama punyanya Temporia kemarin. Yang lip glaze-nya kayak gini juga. Jadi dia nggak terlalu kecil, agak gede, tapi ujungnya itu lancip dan ada sisi miringnya. Dan karena dia masih lumayan lancip, harusnya sih nanti bagus ya untuk membantu membingkai bibir. Terus untuk wanginya, dia ini wanginya memang tidak terlalu strong. Tapi sebenarnya kayak kurang enak gitu. Aku nggak bisa mendeskripsikan wangi apa. Kayak wangi-wangi rada kimia gitu. Cuman memang tidak strong. Jadi kemungkinan sih waktu dipakai tidak terlalu mengganggu ya.
Mungkin buat kalian yang udah cobain juga, menurut kalian wanginya gimana? Coba komen-komen di bawah. Dan aku akan swipe di tangan aku dulu untuk shade 01 Nude ini. Dia tuh teksturnya kayak creamy velvety yang lembut. Dan warnanya langsung aku akan coba aja di bibir ya. Satu kali swipe bener-bener dia smooth banget, buttery dan kelihatan lembab ya di situ. Saya nggak usah diragukan, langsung nutup bahkan di pinggiran bibir aku yang gelap tuh bagian atasnya. Secara ini warna yang masih cenderung natural ya. Kayak warna-warna nude pinkish, ada semburat oranye tapi dominan masih pink. So, hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku. Memang sih aku lihat di official store kemarin kelihatan cantik. Ini pinkishnya fresh sih buat warm undertone kayak aku yang light medium skin. Nggak kelihatan pucet juga, jadi dipakai sendiri udah seger aja gitu secara penampakannya. Kayak nggak perlu dicampur apa-apa lagi nggak sih? So, buat kalian yang suka warna-warna pink fresh, nggak pucet, untuk daily bisa cobain 01 Nude. Kayaknya masih bisa juga ya dipakai di semua skin tone. Dan dari finishnya sendiri di bibir aku, awalnya memang dia karena lembab ya, jadi masih agak kerasa kalau dikatupkan. Cuma lama-lama setelah udah ngeset, dia berangsur menjadi lebih matte dan lebih ringan. Dan menurut aku ini ngesetnya lumayan cepat juga ya. Ini di kondisi bibir aku yang garis-garisnya banyak, kalau aku gerak-gerakin kayak gitu bibirnya, itu masih nyaman, nggak berasa ngiket gitu loh. Karena kan ada ya lip matte, kalau dia terlalu kering, biasanya tuh rada ngiket di bibir. Ini rasanya masih nyaman sih. Dan kita akan buktikan salah satu klaimnya nih, aku cium di tangan aku beberapa kali, udah pasti transfer proof sih. Aku udah yakin karena udah tahu finish akhirnya. Biasanya untuk lip matte kayak gini, memang akan transfer proof, nggak akan nempel-nempel. So, meminimalisir juga kalau misalnya kita makan ini dan itu, hilang. Nanti kita akan lihat di tes ketahanannya. Dan ini aku coba hapus menggunakan micellar water ya, sekalian ngetes kayak gimana teksturnya. Menurut aku sih ini nggak terlalu brudul, kayak masih smooth aja. Tapi nanti kita akan lihat lagi setelah beberapa kali pakai ya. Next, aku akan ke shade 02 Cozy. Ini sebenarnya yang paling aku penasaran, karena kayak pinkish MLBB gitu waktu aku lihat di official. Ternyata waktu di swipe memang dia warna-warna nude pinkish, ada semburat ungu tipis, jadi cenderungnya rada ke cool tone. Jatuhnya ini sih kayak warna-warna muted pink. Tuh, dipakai di bibir aku. Wow, bener-bener secakep itu. Warnanya tuh kayak natural pink MLBB ya. Dan yang aku amazed juga, ini secara warna yang lebih pucat tapi pigmentasinya masih bagus. Dalam satu kali celup, kita nggak perlu celup-celup lagi. Dan kalau dilihat dari efek blurringnya, memang setelah aku katup-katupkan, dia kayak ngeblurin tekstur bibir aku. Jadi kelihatannya tuh mirip-mirip yang Something Idol ya dari finishnya. Hasilnya kayak gini, shade 02 Cozy beneran secantik itu sih. Warna-warna kayak gini walaupun aku warm undertone, aku suka. Karena menurut aku nggak pucat dan warna pinkisnya tuh masih mendominasi. So, tidak terlalu ungu juga sih, walaupun cenderungnya lebih ke cool tone. So, pastinya ini bakal jadi salah satu favorit aku. BTW kalau dilihat dari finishnya, awalnya memang kelihatan lembab ya, tapi kalau udah ngeset, dia memang yang beneran matte. Jadi saran aku kalau tipe bibir kalian kering ataupun memang ya, kalau aku sih selalu ya kalau pakai lip matte kayak gini, sebelumnya menggunakan lip balm dulu, nanti kalau udah meresap baru dihapus dan pakai lip matte-nya. Kalau dipakai seharian itu meminimalisir cracking ataupun kering di bibir. Shade selanjutnya ini juga nggak kalah cakep. Kenapa sih Something selalu kalau ngeluarin warna nude tuh cakep-cakep, jadi aku kayak susah milih. Akhirnya aku beli juga yang 03 Frappe. Kalau dilihat nih warnanya udah pasti fix favorit aku karena dia warna-warna nude peachy brown yang masih dengan tekstur yang lembut, smooth banget. Memang kalau aku pikir-pikir, ini tuh teksturnya hampir mirip yang blurry, tapi menurut aku ini sedikit liquid. Jadi berasanya lebih ringan waktu awal pakai dan juga lembab. Tuh, kelihatan kan di bibir. Cuman menurut aku ini lebih cepat ngeset matte-nya dibanding blurry dan lebih matte lagi. Karena yang blurry itu menurut aku kayak agak-agak powdery matte gitu. Yang ini lebih matte feels-nya di bibir. Itulah kenapa tadi aku saran selalu menggunakan lip balm dulu kalau tipe bibir kamu kering. Hasilnya kayak gini, shade 04 Frappe. Wow, bener-bener gak bisa berkata-kata, speechless banget. Cantik ya untuk warna nude peachy brown-nya. Lama-lama setelah udah ngeset bahkan agak ada semborat pinkisnya. Fix ini untuk di warm undertone kayak aku juga cantik, natural banget. Oh ya, aku akan kasih tunjuk dari tingkat oksidasinya, baik yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga ini.
Menurut aku minim ya, oksidasinya bukan yang parah menggelap gitu, kayak lebih intens aja warnanya. Bahkan tadi yang shade cozy itu warna pinkisnya tambah keluar kalau udah ngeset. Wow, cantik banget sih. Terus untuk shade yang ketiga ini waktu aku coba hapus kok udah agak brudul ya. Ini biasanya sepengalaman aku ya dipengaruhi kondisi bibir aku. Awalnya kan tadi aku udah pakai lip balm, tapi aku udah hapus pakai ya sampai 3 kali. Kondisi bibir aku at least lebih kering dan setelah dihapus dia bakal agak brudul kayak gini. Inilah kenapa yang menyebabkan bakal crack ya kalau misalnya kita pakai lip matte tanpa lip balm. Nanti detailnya aku bakal kasih tunjuk aja pengaplikasiannya. Aku akan lanjut dulu ke shade yang 08 Chai. Ini juga nggak kalah nude natural, tapi sepertinya lebih pucat. Dan ternyata yes, ini memang kayak warna nude peachy, ada pinkish tipis, tapi cenderungnya lebih terang gitu. Jadi mungkin lebih ke neutral to cool undertone. Tapi memang pigmentasinya menurut aku ini pigmented banget. Bahkan di warna yang nude terang kayak gini aja nutup. Cuman kalau tipe bibir kalian bener-bener yang gelap banget, biasanya kalau warna terang kayak gini nanti tetap akan beda ya hasil swatches di bibirnya. Mau senutup apapun coveragenya karena kan dia warnanya terang. So saran aku bisa pilih warna-warna yang cenderung natural seperti 01 tadi atau warna-warna yang cenderung di bold. Itu udah pasti pigmentasinya akan lebih bagus. Kayak gini hasilnya untuk shade 08 Chai dipakai di bibir aku. Yes, buat aku sendiri sih sebenarnya ini rada pucat tapi masih oke lah ya karena aku pecinta warna-warna nude. Walaupun kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ini memang terlihat lebih pucat. Mungkin kalau kalian punya tipe yang terang kayak aku tapi lebih di cool undertone pakai ini masih fresh ya. Coba kalian bisa komen juga di cool undertone light kayak gimana untuk shade 08 Chai ini. Sekarang aku akan masuk ke shade boldnya. Pastinya seperti yang aku bilang aku ada di 12 XOXO. Kalau dilihat dari hint warnanya, dia itu warna-warna merah marun gitu ya. Tapi waktu aku coba aplikasikan di bibir aku, beberapa kali swipe, teksturnya memang dia tuh kayak berasa watery, lembab gitu. Cuma untuk shade yang XOXO ini kayak agak patchy gitu. Jadi rada sedikit bolong-bolong waktu aku rapikan di sini, yang di sana keangkat seperti itulah ya. Kalian bisa lihat detailnya. Aku berusaha ratakan dengan teknik aku biasanya dikatupkan, diaplikasikan, dikatupkan. Jadi itu akan kayak meratakannya lebih oke gitu. Dan hasil maksimalnya kayak gini. Memang warnanya rada kurang merata, tapi hasil maksimalnya kalian bisa lihat ini warna-warna yang lebih cenderung ke merah marun. Matching ya sama baju yang aku pakai. Ini cocok kayak untuk acara-acara malam karena kesannya memang elegan ya. Walaupun kalau aku pribadi belum jadi favorit aku warna merahnya karena aku lebih suka merah keunguan. Aku pikir ini kemarin rada keunguan, ternyata enggak. Karena kalau merah keunguan tuh di warm undertone kayak aku kesannya lebih mahal lagi sih warnanya. Dan pastinya karena ada warna bold aku akan kasih rekomendasi ombre lips ya. Untuk lip matte yang seperti ini memang rada tricky buat ombrenya. Aku akan contohkan dulu. Aku tadi udah pakai shade yang 08 Chai dan gak menunggu waktu lama kan dia ngeset matte kayak gini. Lanjut aku aplikasikan XOXO di bagian tengah bibirnya. Terus aku ratakan menggunakan brush karena ini memang udah ngeset, so ngeratainnya jadi susah tuh, ngeblendnya susah ya karena yang bagian base-nya itu udah ngeset. Jadi aku harus aplikasikan, tambah lagi dan sebagainya. Yang hasilnya nggak banget seperti ini. Kalian bisa langsung lihat kan, kayak percampuran ombrenya jadi jelek, nggak smooth sama sekali. So sekarang aku akan kasih cara seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya tipe bibir kalian kering, bisa dipakein lip balm dulu. Ini penting kalau menggunakan lip matte. Di sini aku pakai punyanya Vaseline, punya aku ya. Udah gitu setelah udah meresap, biasanya sih aku tinggal make upan dan setelah udah meresap, aku akan tap menggunakan tisu, at least untuk bagian glossy-glossinya aku ilangin, tapi kondisi bibir aku tuh udah lembab gitu. Jadi setelah kita timpa dengan lipstick matte, sini aku pakai shade 04 Frappe yang menurut aku jadi lebih smooth teksturnya. Lebih lembut lagi di bibir dan gak berasa kering. Lanjut, jangan tunggu kering, langsung di-apply XOXO di bagian innernya dan diratakan menggunakan brush. Tuh kalian bisa lihat kan perbedaannya kayak gimana di situ. Dia bisa merata dengan bagus, pas aku katupkan dia juga tetap merata natural. Itulah pentingnya pakai lip balm ya. Hasilnya kayak gini, ombre lipsnya cakep banget. Ini yang lagi aku pakai di bibir ya. Frappe dan XOXO yang bener-bener kayak ya gradasinya kelihatan, ngebuat muka kelihatan fresh dan gak terlalu gelap juga. So masih cocok ya buat daily. Sekarang pastinya aku akan kasih rekomendasi ombre lips yang lainnya juga.
Oke, itu tadi swatches kelima shade varian warna dari Something Forever Stay Light Comfort Lip Matte-nya. Kira-kira gimana dari kelima warnanya ini, mana warna inceran kamu? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri, mungkin kalian udah tahu ya dari awal aku buat video tadi mana yang aku suka. Yang pertama adalah 02 Cozy. Ini warnanya bener-bener cozy banget, cakep, natural, MLBB, nggak pucat di aku yang light medium skin. So, ini yang paling aku suka. Terus selanjutnya yang sebenarnya lebih cocok juga di undertone aku yang warm, 03 Frappe, wajib punya. Kalau kalian punya tipe skin tone kayak aku ya, dipakai sendiri udah cantik, dijadikan base ombre nih, apalagi tetap cakep juga. Kayaknya sih bakal cakep lagi kalau merah kecoklatan ya bagian dalam ombre lipsnya. Kan akan aku cobain juga. Yes, itu tadi yang paling aku suka, tapi aku akan tambahkan satu lagi yang 01 Nude. Itu juga warna paling aman menurut aku, wearable dan bisa cocok dipakai di semua skin tone. Karena warna pinkisnya tuh nggak terlalu pucat dan masih nampak fresh. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Sejauh ini aku pakai Something yang Forever Stay Light Comfort Lip Matte-nya, menyesuaikan dengan beberapa klaimnya tadi ya. Yang pertama, transfer proof, udah pasti tadi aku udah coba cium di tangan aku, dia memang gak nempel, secara memang finishnya matte. Terus yang kedua, dia blurring dan soft matte. Oke, waktu dipakai di bibir aku, teksturnya dia tuh creamy yang cenderung watery smooth gitu, yang memang ringan dan lembab. Dan kalau aku lihat memang setelah aku katupkan, dia bisa ngeblurin garis-garis bibir aku, jadi nggak kelihatan yang nampak banget gitu, dan soft ya untuk matte-nya. Tapi di awal pakai masih kayak berasa rada lengket karena ada kelembabannya tadi ya. Dan setelah udah ngeset pastinya dia akan jauh lebih ringan dan nyaman ya di bibir, nggak yang kelihatan ngiket gitu. Tapi namanya lipstick matte, kalau tipe bibir kalian bener-bener kering, saran aku tetap menggunakan lip balm. Dan tadi kalian udah lihat juga kalau udah kering gitu dihapus dia juga jadi brudul teksturnya. Itulah kenapa yang biasanya memicu cracking di bibir. Walaupun dia bilangnya di sini crack free ya, nggak nge-crack, tapi menurut aku lip care sebelum pakai lip matte tetap penting. Karena tadi aku udah buktikan juga ya kalau kondisi bibir aku lembab itu tambah nyaman pakainya, dan akan meminimalisir nge-crack juga setelah udah dipakai lama. Terbukti untuk shade yang pertama tadi aku hapus, dia tidak brudul ya hasilnya di bibir. Karena memang kondisi bibir aku masih lembab. Overall dari klaimnya sudah sesuai yang aku rasakan di bibir aku ya. Paling aku tambahkan sedikit dari pigmentasinya. Karena dia nggak ngeklaim yang pigmented, tapi pada kenyataannya semua warna-warna yang aku coba, baik warna yang pucat, nude, natural, sampai boldnya, semuanya pigmented. Cuman yang EXO tadi memang dia cenderung agak patchy untuk di warna boldnya. Tapi memang untuk dari isinya aku nggak nyangka sih kalau cuma 2 gram. Jadi menurut aku ini lumayan sedikit. Harganya juga masih agak tinggi ya. Nanti kita akan lihat dari segi kualitasnya kayak gimana. Udah pasti ya aku akan tes untuk makan makanan yang berminyak. Secara ini lipstick matte yang transfer proof. Kalau cuma makan makanan ringan aku yakin nggak akan hilang. So, pastinya untuk update detailnya, aku nanti bakal makan apa, kayak gimana hasilnya, akan aku kasih di akhir video. Pasti tonton videoku sampai habis buat tahu kira-kira ini cukup worth to buy nggak sih buat kalian coba. Akhirnya, selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa buat kalian yang udah nyobain Something Forever Stay Light Comfort Lip Matte ini, bisa komen-komen di bawah. Sharing pengalaman kalian kayak gimana, biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
Yeps, ini aku udah selesai makan, langsung aja akan aku update hasilnya seperti apa di bibir aku, walaupun udah kelihatan ya sebenarnya. Nampak di situ di bagian tengah bibir aku tuh kayak udah hilang dan yang bagian bawah lumayan banyak juga. Dan langsung kelihatan yang bolong kembali ke warna asli bibir aku. So kalau misalnya untuk makan makanan yang cukup berminyak kayak tadi, menurut aku ini kurang tahan lama ya. Mungkin kalau untuk makan makanan ringan yang cukup kering baru awet. Karena memang ini lipstick matte yang transfer proof. Dan untuk 2 gram di harga 80 ribuan menurut aku sih kurang worth to buy ya. Karena aku sendiri memang suka lip produk yang tahan lama. Tapi gimana menurut kamu sendiri melihat kualitasnya sejauh ini? Please komen-komen di bawah. Sampai ketemu lagi.